Tuhan melihat engkau mungkin aktif dalam kegiatan pelayanan apapun di luar, pelayanan di gereja, pelayanan puji-pujian, pimpinan pujian WL ya, atau worship leader ya, singer, atau sebagai apapun kapasitas di gereja. Jangan sampai engkau kelihatan secara luar aktivitasmu hidup, tapi hatimu tidak terisi dengan perkara-perkara yang rohani yang hidup, melainkan engkau dalam kematian rohani. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Selamat pagi umat Tuhan yang dikenankan oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama hadir dalam kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Kau bukan Tuhan yang melihat rubah, dan seterusnya. Haleluya, puji Tuhan. Oh Jesus. Amin. Ku tak dapat melupakan, amin, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia. Jadikanku berharga, amin. Kau tulus menerima, aku apa adanya. Oh haleluya, perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rubah, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Benar kata pujian ini Tuhan, bahwa Engkau tidak melihat rupa kehidupan kami, melainkan Engkau melihat setiap hati kami, hati yang menghambakan diri di hadapan-Mu, seperti Yesus yang mengusungkan dirinya, taat sepenuhnya kepada Bapa di surga, mati di kayu salib untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kemurahan yang kami boleh nikmati pagi hari yang indah ini. Kami mau ada dalam persekutuan dengan-Mu. Ini kehidupan kami Bapa. Lawatlah kami di pagi hari yang indah ini. Nyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami rindu kehidupan ini ada dalam persekutuan dengan Engkau hari lepas hari, sehingga pembaharuan, keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Kami merindukan Engkau melawat hari-hari ini akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Layakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari yang indah ini saya mau melanjutkan sidang jemaat yang kelima dalam kitab Wahyu pasal 3. Itulah jemaat Sardis. Kalau pada waktu yang lalu saya menyampaikan keempat sidang Tuhan yang ada di Asia Kecil, mulai dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan sekarang adalah Sardis. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Firman Tuhan kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal,
yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapat disempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dan dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bikin jauh pembacaan firman Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, inilah penampilan Tuhan kepada sidang jemaat yang kelima di kitab Wahyu pasal 3, yaitu kepada jemaat Sardis. Nah, kita tahu penampilan Tuhan itu kepada sidang jemaat ketujuh sidang itu, masing-masing penampilan Tuhan itu berbeda. Kali ini penampilan Tuhan kepada jemaat Sardis adalah penampilan Dia yang memiliki 7 roh Allah dan memiliki 7 bintang. Ya. Oleh karena itu, roh Allah yang dimaksud di sini bukan berarti roh itu ada 7, tetapi angka 7 di sini kita ketahui adalah merupakan angka sempurna. Jadi kalau Allah tampil untuk sidang jemaat Sardis, Dia tampil dengan kesempurnaan secara roh, dan Dia mengetahui apapun yang dibuat oleh jemaat Sardis. Oleh karena itu, kalau roh yang tampil, maka Dia akan menilai dan melihat secara kegiatan roh. Itu sebabnya jemaat Sardis dalam pantauan Tuhan, Dia mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jadi roh Tuhan atau roh Allah itu melihat rohani umat Tuhan yang ada di Sardis itu mengalami kematian. Terjadi satu kematian. Ya, apa artinya secara luar orang lain menilai hidup, tetapi dalam pandangan penilaian Tuhan mati. Nah, kalau saya baca dalam terjemahan Indonesia Literal Translation, jemaat Sardis dikatakan hidup, artinya jemaat Sardis itu punya nama. Ya, mereka terkenal secara reputasi, mereka itu punya nama. Ya, mereka itu punya segala sesuatu yang dibanggakan, sehingga orang lain menilai mereka adalah gereja yang dalam pandangan secara manusia tidak kurang satu apapun. Tapi ingat, ada satu penilaian dari satu pribadi yang tidak bisa engkau sembunyikan. Apapun yang ada di dalam hatimu, Tuhan tahu. Secara manusia, jemaat Sardis atau mungkin engkau umat Tuhan, Tuhan melihat engkau mungkin aktif dalam kegiatan pelayanan apapun di luar, pelayanan di gereja, pelayanan puji-pujian, pimpinan pujian WL, ya, atau worship leader, ya, singer, atau sebagai apapun kapasitas di gereja. Jangan sampai engkau kelihatan secara luar aktivitasmu hidup, tapi hatimu tidak terisi dengan perkara-perkara yang rohani, yang hidup, melainkan engkau dalam kematian rohani. Ya, sama sekali tidak ada persekutuan dengan Tuhan, sama sekali tidak ada keintiman, sama sekali tidak ada hubungan dengan pribadi Tuhan. Ya, oleh karena itu umat Tuhan, jemaat Sardis secara luar orang bisa menilai dia punya nama. Mungkin kau hebat, engkau punya pangkat, engkau punya harta, engkau punya jabatan, engkau hebat secara manusia. Tapi Tuhan melihat hatimu. Satu waktu Isai memiliki anak-anak yang nantinya akan dipilih untuk menduduki satu jabatan yang sangat penting di Israel, itulah menjadi raja untuk menggantikan Saul. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, Samuel ini
hampir salah untuk mengurapi seseorang yang nanti akan menggantikan Raja Saul. Samuel ini melihat anak Isai yang pertama, Eliab namanya. Dia pikir ini yang sudah pasti Tuhan pilih. Secara kasat mata penampilan Eliab mungkin gagah perkasa dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bicara, apa yang engkau lihat dengan mata bukan apa yang aku lihat. Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Ya. Oleh karena itu, biarkan Tuhan menilai pelayanan kita. Ya, biarkan Tuhan menilai perjalanan kehidupan rohani kita. Ya, orang mungkin bisa menilai kita buruk, apapun. Tapi kalau Tuhan nilai baik, engkau tidak akan minder, engkau tidak akan merasa dipermalukan dan lain sebagainya. Nah, umat Tuhan, saya kembali dalam Wahyu pasal 3 ini. Dengan ketujuh roh Allah yang dimiliki oleh Bapa di surga, dia memeriksa keberadaan umat Tuhan yang ada di Sardis. Dia dikatakan hidup oleh manusia-manusia di sana, padahal mati. Dan ayat 2, Tuhan menginginkan dari kematian rohani itu harus bangkit, bangun. Dalam surat Efesus dikatakan, bangkit menjadi teranglah. Umat Tuhan, hari-hari ini engkau ingin, Tuhan inginkan engkau bangkit, bangun dari kematian rohani, dari keterpurukan. Ya, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Iya, tidak ada pekerjaan daripada jemaat Sardis di hadapan Tuhan sempurna. Kata sempurna dalam bahasa Yunani adalah plero, artinya lengkap. Jadi tidak lengkap pekerjaan daripada jemaat Sardis di mata Tuhan. Semua kegiatan, aktivitas mereka dilakukan hanya secara luar, kapasitas mereka kelihatan secara luar hidup. Tapi begitu Tuhan memeriksa, tidak lengkap. Jangan kita merasa diri kalau kita sudah melayani Tuhan sudah sempurna, sudah lengkap, tidak ada yang kurang. Oke, kalau pada pandangan manusia seperti itu, tapi pada pandangan Tuhan, Tuhan memeriksa hatimu. Oleh sebab itu, biar Tuhan yang melengkapi, sebab kesempurnaan itu milik Dia. Oleh ketujuh roh Allah, tujuannya untuk melengkapi gereja Tuhan, melengkapi apa-apa yang masih kurang pada umatnya, apa-apa yang masih kurang pada gereja. Kalau engkau kekurangan kasih, Dia lengkapi. Kalau engkau kekurangan kapasitasmu untuk berani tampil, untuk melayani Tuhan, untuk berkhotbah, untuk menyampaikan firman, pelayanan apapun, kalau engkau merasa kurang, Tuhan yang akan melengkapi. Itu, jadi kita harus bangun, menjadi kuat. Ya, kata ayat 2 tadi. Haleluya. Dan ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya, turutilah itu dan bertobatlah. Ya, kalau kita sudah dengar firman, kita menerima firman, kita harus turutin. Ya, terus aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saya membaca sejarah tentang jemaat Sardis, umat Tuhan. Ketika Tuhan berfirman seperti Dia datang seperti pencuri, pada waktu itu Sardis adalah salah satu kota dari ke-10 kota yang mengalami gempa bumi yang begitu hebat. Dan gempa bumi yang begitu hebat itu termasuk kedatangan Tuhan seperti pencuri. Bencana-bencana yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri, kebanyakan manusia tidak mengetahui berapa banyak korban, berapa banyak jiwa, berapa banyak nyawa yang terhilang oleh sebab bencana-bencana itu, yang notabene itu merupakan simbol daripada atau satu sign, satu pertanda daripada kedatangan Tuhan. Ya, oleh karena itu umat Tuhan, Tuhan tidak mau kejadian itu akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam lingkungan, dalam negara dan apapun. Ya, oleh karena itu Tuhan mau kebangunan rohani ini boleh terjadi
Haleluya. Bagi dunia kedatangan Tuhan itu merupakan satu malapetaka, tapi bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi umat yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangannya itu adalah satu pesta, satu sorak-sorai, satu sukacita, satu kemenangan yang dahsyat. Oh haleluya. Kita teruskan pada ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan Tuhan Yesus menggunakan pakaian putih. Pakaian putih itu ciri khas daripada pakaian kebenaran. Pakaian kebenaran sebenarnya Tuhan sudah kenakan bagi kita ketika Dia mati di salib. Pengorbanannya, darahnya membasuh kehidupan saya dan saudara. Rumah Tuhan, engkau sudah memiliki pakaian putih. Jangan biarkan pakaian putih engkau tinggalkan. Kita ingat waktu Rasul Petrus di atas perahu ketika dia menerima Yesus, dia katakan, Tuhan, menjauhlah. Pada saat itu dia sudah dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, umat Tuhan menanggalkan pakaian. Itu sebabnya tidak lagi kelihatan berpakaian. Tuhan tidak mau seperti itu. Pakaian kebenaran, pakaian putih, Tuhanlah yang mengaruniakan kepada kita, bukan orang lain. Kalau Tuhan sudah percayakan engkau menikmati pakaian kebenaran, pakai itu sampai Tuhan datang. Ya, tidak boleh dicemarkan oleh pencemaran dunia ini. Terus ayat yang kelima, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih. Ya, itu tadi saya sudah singgung, pakaian kebenaran. Kemudian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, namamu tetap tercatat. Bicara tentang nama itu dikaitkan dengan satu kesaksian. Kalau engkau mengaku Yesus di hadapan manusia, maka dia mengakui engkau di hadapan Bapa. Artinya, mari umat Tuhan, apapun kapasitas engkau sebagai pelayan, sebagai apapun, ya, Tuhan tahu engkau, mungkin engkau dipercayakan satu pelayanan, 1-2 jiwa, ya, Tuhan tahu. Tekunlah, setialah dengan Tuhan. Jangan engkau mundur, ya, supaya namamu tetap tercatat di surga. Nama kita tetap tertulis di surga. Nama kita terukir begitu hebat. Oh, puji Tuhan. Kemudian ayat terakhir, ayat 7, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Roh Allah adalah roh yang selalu berbicara tentang firman. Ya, firman Allah diperdengarkan, roh Allah bekerja. Umat Tuhan, engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Bangunlah, bangunlah umat Tuhan. Bangun dari ketiduran rohanimu. Bangkit umat Tuhan. Jangan biarkan engkau mati rohani. Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Biar engkau selalu berseru dalam kegerakan hidupku ini, kegerakan rohani menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Semakin hari semakin hebat kita, rohani kita semakin terbangun. Jangan engkau dinabobokan oleh dunia, jangan engkau dinabobokan oleh hal-hal perkara-perkara duniawi, perkara-perkara kecanggihan elektronik dan lain sebagainya. Bangunlah berdasarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus pasti menjaga hidupmu dan menjaga tetap engkau dalam kebangunan rohani, kegerakan rohani lewat pekerjaan firman dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati engkau umat Tuhan. Saya mau bawa dalam doa siang hari ini. Mungkin kau datang dengan satu kehidupan yang mengalami kematian rohani akibat dosa, kata Efesus pasal 2. Karena dosa-dosamu dan pelanggaran-pelanggaranmu engkau mati. Mari saya mau doakan, engkau akui kepada Tuhan, kau jujur, saya Tuhan, sayalah orang yang paling banyak berbuat dosa. Tuhan mengasihimu. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku. Oh haleluya, Tuhan Yesus. Glory bagimu Tuhan. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Indah
kasih Bapa di surga. Pada pagi hari yang indah ini, kami merasa kehidupan kami mendapatkan lawatan daripada Engkau. Bangunkan rohani kami terus Tuhan. Bawa kami terus dalam kegerakan rohani. So kami menyadari kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi atas gereja-Mu, atas umat-Mu Tuhan. Oleh karena itu lawatlah umat-Mu Tuhan. Kalau ada umat Tuhan yang Engkau pantau saat ini mengalami kematian rohani, siapapun dia, termasuk hamba-hamba Tuhan sekalipun, lawat dia Tuhan. Umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, lawat mereka, buat mereka terbangun rohani dalam kegerakan Roh Kudus. Haleluya, untuk menyiapkan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pakaian kebenaran yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami tetap kami pertahankan, tidak kami lepaskan, tidak kami buka, supaya kami kedapatan tidak telanjang di hadapan-Mu. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa buat mereka yang susah, Engkau memberkati Tuhan. Mereka yang sedih berduka, Engkau menghibur mereka. Mereka yang dalam persoalan masalah apapun Tuhan, Engkau bukakan jalan keluar. Biar Engkau nyata bagi mereka. Engkau kuatkan, Engkau teguhkan umat-Mu Tuhan di zaman akhir ini. Terima kasih buat media YouTube dan media Facebook Bethlehem Tabga ini. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu juga yang terlibat dalam pelayanan. Umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, semua dilawat oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih untuk pemakaian-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah memberkati kami semua. Haleluya. Kami tutup kegiatan ini pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.